Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel BAP Education. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pendaftaran ASN tahun 2021. Pendaftaran ASN tahun 2021 ini berkaitan dengan pendaftaran CPNS dan juga pendaftaran PPPK atau P3K dengan ketentuan yang berasal dari Kemenpan RB. Oke, Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe, share, like, dan komen video ini jika dianggap video ini bermanfaat untuk kerabat, teman, dan saudara dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kebijakan tentang pengadaan ASN tahun 2021 ini disampaikan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2021 oleh Bapak Teguh Wijinarko selaku PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB. Nah, ketentuan yang ada di paparan ini adalah tentang kebijakan pengadaan ASN, mekanisme pengadaan ASN, tim yang ikut terlibat dalam Panselnas 2021, kemudian progres perencanaan dan pengadaan, ini meliputi nanti ada jadwal dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah penutup. Nah, di sini telah dipaparkan tentang kondisi ASN saat ini. Ini adalah kondisi saat ini. Nanti yang ada PNS di Indonesia itu jumlahnya 4.121.176 orang. Itu ada di berbagai instansi baik di pusat maupun di daerah. Nanti seberapa besar kebutuhannya akan kita simak pada slide berikutnya. Nah, di sini arah kebijakannya nanti adalah ini dari tahun ke tahun itu akan berubah. Dan yang ke depan yang akan kita hadapi adalah Indonesia itu berharap akan mencapai birokrasi kelas dunia pada 2024, yaitu terdapat berbagai hasil capaian yang diinginkan menjadi smart ASN pada tahun 2024. Di antaranya ini adalah nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Ini di lingkaran ini adalah tahapannya nanti yang akan dilalui oleh para ASN. Itu di sini ada perencanaan, pengadaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, dan peningkatan kesejahteraan. Nah, ini adalah yang diinginkan oleh semua ASN, yaitu peningkatan kesejahteraan. Mengenai regulasi yang berkaitan dengan PNS maupun P3K masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. PNS itu menggunakan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Sedangkan P3K ini seperti yang dialami teman-teman kita yang saat ini sudah memperoleh SK pengangkatan menjadi P3K adalah PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK atau P3K. Nah, ini kebutuhannya, penetapan kebutuhan itu juga mengacu pada PP tadi. Ini CPNS di PP nomor 11 dan P3K di PP nomor 49. Nah, mekanisme pengadaan CPNS itu berasal dari usulan kebutuhan. Nah, saat ini sudah dilalui ini usulan kebutuhan, yaitu masing-masing instansi mengusulkan kebutuhan kepada Kemenpan RB. Ini kemudian tahap selanjutnya adalah penetapan kebutuhan. Penetapan kebutuhan ini dilakukan oleh Menpan RB. Ini harus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Kepala BKN. Menteri Keuangan ini berkaitan dengan anggaran yang dibutuhkan untuk semua ASN yang ada. Kemudian Kepala BKN ini adalah yang mengatur birokrasi kepegawaian.
Nah, setelah penetapan kebutuhan, nanti ada pengumuman dan dilanjutkan dengan seleksi sampai tahap akhirnya adalah pengangkatan. Saat ini kita berada pada tahap ini, yaitu penetapan kebutuhan. Kemudian pengumuman nanti bisa kita lihat di timeline-nya atau jadwal kegiatan yang akan berjalan selama 1 tahun di tahun 2021. Nah, ini adalah pihak-pihak tim Panselnasnya. Nah, kita selama ini jarang yang mencermati tentang siapa saja yang berkecimpung di tim Panselnas ini. Nah, yang pertama tim pelaksananya itu Kepala BKN, tim pengawasnya itu Deputi PIP Bidang Polhukam, PMK, ini BPKP juga, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Ini BPPT, ini adalah tim audit teknologinya. Kemudian tim pengaman teknologinya ini untuk menghindari adanya kebocoran itu ada di BSSN. BSSN itu adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Kemudian tim Quality Assurance-nya adalah penjaminnya, penjamin kualitasnya itu adalah staf ahli bidang budaya kerja dan Kementerian Pan-RB. Ini yang terakhir yang sering kita lupakan adalah tim penyusun naskah seleksi. Ini yang sangat penting, yang menyusun soal SKD, SKB untuk CPNS dan soal kompetensi untuk P3K adalah Kemendikbud. Ini dalam artian yang menyusun bisa jadi adalah tim dari perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia yang ditunjuk oleh Kemdikbud. Jadi dosen-dosen yang kompeten itu adalah tim yang menyusun soal-soal untuk SKD, SKB, CPNS maupun kompetensi untuk P3K. Nah, ini adalah status pengusulan ASN saat ini pada tahun 2021. Ini ada 34 instansi yang tidak usul. Ada 122 instansi yang sudah usul namun belum melengkapi dokumen. Kemudian yang sudah fix itu adalah ada 466 instansi. Terdiri dari 56 kementerian dan lembaga, 23 pemerintah provinsi, dan 387 pemerintah kabupaten dan kota. Nah, di sini Bapak Ibu, ini yang paling penting kita cermati adalah rencana penetapan kebutuhan ASN 2021. Nah, ini kita lihat kuotanya berapa. Di pusat ini ada 74.384. Di pemerintah daerah itu ada 637.243. Itu terdiri dari ini. Guru saja itu 530.149 orang. Kemudian P3K non guru ada 21.741 orang. Kemudian CPNS tahun ini ada 85.353 orang. Nah, ini kita lihat dari komposisi ini, khusus guru memang hanya P3K. Sedangkan non-guru itu ada jalur P3K dan ada jalur CPNS. Makanya untuk Bapak Ibu guru, silahkan mendaftar di jalur P3K. Bagi Anda yang bukan guru bisa memilih. Memilih itu dalam artian jika instansi itu membuka keduanya, Anda akan memilih. Jika di formasi Anda hanya dibuka salah satu jalur P3K ataupun CPNS, maka Anda tinggal mendaftar di salah satunya. Di sini untuk guru itu terdiri dari ini ada di Pemprov dan Pemkab. Untuk guru SMA dan SMK itu adalah kuota ikut di pemerintah provinsi karena SMA dan SMK ikut di formasi provinsi. Ini bisa Bapak Ibu cermati jumlah kebutuhan atau jumlah yang akan diangkat pada tahun 2021. Nah, ini adalah timeline-nya atau jadwalnya. Bisa kita cermati di sini. Di bulan Maret minggu ketiga itu ada tahapan namanya penyampaian
formasi. Kemudian di April, pada tanggal 9 sampai 30 April itu ada pendaftaran, tapi baru hanya sekolah kedinasan. Kemudian minggu ketiga dan keempat itu seleksi untuk sekolah kedinasan. Kemudian pendaftaran untuk CPNS dan P3K non guru itu di bulan Mei dan Juni, minggu ketiga dan sampai minggu keempat Juni, minggu ketiga Mei sampai minggu keempat Juni. Ini kita lihat, ini ada pendaftaran. Berarti kemungkinan besar pendaftarannya adalah bersamaan antara CPNS dan P3K. Kalau di instansi tersebut mengadakan kedua-duanya, berarti Bapak Ibu harus memilih salah satunya. Kemudian seleksinya kita lihat ini pada rentang Juli sampai Oktober. Ini untuk CPNS dan P3K non guru. Kemudian di bulan November, Desember itu tahap berikutnya, kelulusan dan pemberkasan NIP. Untuk khusus P3K guru, ini ada 3 tahap. 3 tahap ini dalam artian tidak setiap tahapnya dia merekrut peserta baru, namun peserta yang sudah terdaftar di awal, kalau tidak lulus di seleksi tahap 1, dia bisa mencoba lagi di seleksi tahap 2. Jika di tahap 2 dia tidak lulus, dia bisa mencoba lagi, diberi kesempatan ketiga kalinya untuk mencoba seleksi di tahap 3 sampai dia lulus. Kalau sampai tahap 3 tidak lulus, berarti dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi P3K dari jalur guru. Saya kira dengan penjelasan itu Bapak Ibu cukup jelas. Lanjutnya, nah ini adalah akhir Maret ini formasi mulai diserahkan ke masing-masing ini PPK. Kemudian instansi yang belum melengkapi dokumen agar segera menyelesaikan. Kementerian PAN RB akan mengeluarkan kebijakan pengadaan ini. Terus, nah seleksi ini dijamin akan adil, objektif, transparan, akuntabel, bebas KKN. Ini yang sangat penting karena masih banyak Bapak Ibu yang selama ini menganggap bahwa pengangkatan CPNS maupun P3K itu berbayar. Namun di sini ditegaskan bahwa dijamin bahwa itu gratis atau tidak dipungut biaya. Kemudian untuk teknis seleksinya untuk non guru itu akan menggunakan sistem CAT BKN. CAT yang selama ini kita kenal. Kemudian guru akan menggunakan sistem UNBK dari Kemendikbud. Itu kurang lebihnya sama dengan yang dipakai anak-anak kita. Ini adalah contoh tampilan sistem UNBK CBT namanya, Computer Based Test UNBK, ujian nasional berbasis komputer versi terakhir. Itu tampilannya seperti ini. Di sini ada soal sebelumnya, soal selanjutnya, kemudian di sini ada daftar soal. Ini kalau di CAT itu sama dengan paginatorinya yang menunjukkan kotak-kotak yang di soal itu. Nah ini karena ini screenshot kan tidak bisa kita klik ya. Tapi contoh gambarannya seperti ini soal UNBK itu. Bagi Bapak Ibu guru yang akan mengakses soal UNBK dalam seleksi P3K, sebagai gambaran tampilannya adalah seperti ini. Nah demikian pemaparan dari kami di BAP Education. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu semua bisa mendaftar dan akhirnya akan lolos seleksi CPNS maupun P3K. Kami di Lembaga Bimbingan Belajar ini mengadakan bimbingan untuk CPNS maupun P3K melalui website maupun melalui online, melalui offline atau tatap muka, dan link pendaftarannya bisa diakses di deskripsi video ini. Bapak Ibu yang membutuhkan bisa mengaksesnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.